Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama cerdik pandai, yang sama-sama kita muliakan tokoh masyarakat serta ayahanda, ibunda, hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah senantiasa memuliakan kita bersama. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat beserta nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, baik nikmat kesehatan, kesempatan, serta kekuatan, terlebih lagi nikmat umur yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa bertemu dengan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan seringnya kita bersolawat kepada Nabi kita mendapat syafaat di yaumil qiyamah nantinya. Amin ya rabbal alamin. Ayahanda, ibunda, hadirin hadirat yang berbahagia, semoga Allah senantiasa melimpahkan kebahagiaan kepada kita, baik kebahagiaan di dunia ataupun kebahagiaan di akhirat nantinya. Tema kultum kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah 3 kriteria orang yang bertakwa menurut Al-Quran surat Ali Imran ayat yang ke-134. Ayahanda, ibunda yang dimuliakan Allah, kita sering mendengar kata-kata takwa. Ada yang mengatakan takwa itu adalah melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah.
Ali bin Abi Thalib mengatakan, takwa itu artinya takut. Maka ketika kita bertakwa kepada Allah, maka kita takut kepada Allah. Semakin kita takut kepada Allah, hendaknya kita semakin dekat dengan Allah. Ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata sahabat, ya Rasulullah, ma huwa taqwa? Kata sahabat, ya Rasulullah, apa itu takwa? Kata Rasulullah, takwa itu seperti engkau berjalan di dalam lumpur, lalu di dalam lumpur itu ada duri-durinya. Bagaimana engkau akan berjalan di dalam lumpur, sementara dalam lumpur itu ada duri-durinya? Lalu kata sahabat, ya Rasulullah, saya akan berjalan dengan berhati-hati ya Rasulullah. Lalu apa kata Rasulullah? Itulah takwa. Takwa itu kata Rasulullah adalah berhati-hati. Berhati-hati dalam berucap, berhati-hati dalam berbuat, berhati-hati dalam melakukan segala sesuatu hal. Maka kata Rasulullah, takwa itu dengan berhati-hati. Lalu datang lagi sahabat bertanya, ya Rasulullah, di mana letak takwa itu? Rasul mengatakan, at-taqwa hahuna, kata Rasulullah. Takwa itu di sini letaknya. Ayahanda, ibunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak ayat Al-Quran yang menceritakan tentang takwa. Dalam surat Al-Baqarah ayat yang kedua, di ujungnya ada kata takwa. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini petunjuk bagi manusia, tidak ada keraguannya bagi orang-orang yang bertakwa. Ada ujungnya kata takwa. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183 juga ujungnya ada kalimat takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di ujungnya ada kata takwa. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Diawali dengan kalimat ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Maka orang-orang yang beriman selesai Ramadan ini meningkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Ali Imran ayat yang ke-133 juga di ujung ayatnya ada kata-kata takwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Apa kata Allah? Bersegeralah menuju kepada ampunan Allah yang di dalamnya ada surga seluas langit dan bumi yang dipersembahkan untuk orang-orang yang bertakwa. Ada kata takwa lagi di ujungnya. Cuman dalam ayat ini diawali dengan kata wasari'u, bersegera. Ketika Allah menyeru panggilan ini, ada 3 tipe manusia yang mendengar seruan ini. Ketika Allah menyerukan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, tipe manusia yang pertama, dia mendengar seruan itu,
tapi dia berpura-pura tidak mendengar. Kalaulah suara smeker ini keluar, terdengar di sekeliling rumah kita, masjid kita ini, mungkin ketika seruan azan hayya 'alas shalah, mendengar mereka seruan azan ini, tapi mereka berpura-pura tidak mendengar sehingga dia tidak mau memenuhi panggilan Allah tersebut. Yang kedua, tipe manusia ketika Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dia tutup telinganya, dia tidak mau mendengar seruan Allah tersebut. Ada tipe manusia yang ketiga, ketika mendengar kata-kata wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dia jawab sami'na wa ata'na ya Allah. Kami mendengar seruan itu ya Allah, maka kami akan memenuhi seruan tersebut. Maka ayahanda ibunda yang dimuliakan Allah, ketika kita mendengar seruan azan, sesibuk apapun pekerjaan kita, tadraku a'malukum, tinggalkan semua pekerjaanmu, penuhilah panggilan Allah tersebut. Ayahanda ibunda yang dimuliakan Allah, lalu apa kriteria orang yang bertakwa? Yang pertama kata Allah, orang yang bertakwa itu alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharra. Orang yang bertakwa itu kata Allah yang pertama adalah orang yang berinfak dikala dia lapang ataupun dikala dia sempit. Allah cinta kepada orang kaya yang rajin bersedekah, tapi Allah jauh lebih cinta kepada orang miskin yang rajin bersedekah. Allah cinta kepada orang tua yang rajin beribadah, tapi Allah jauh lebih cinta kepada anak muda yang rajin beribadah. Allah cinta kepada orang miskin yang rendah hati, tapi Allah jauh lebih cinta kepada orang kaya yang rendah hati. Yang kedua, kriteria orang yang bertakwa itu kata Allah adalah wal kaziminal ghaidh. Orang yang bisa menahan amarahnya, orang yang bisa menahan hawa nafsunya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perang Badar, selesai perang Badar, sahabat berkata, ya Rasulullah, hadza jihadul akbar. Kata sahabat, apakah ini jihad besar? Kata Rasulullah, la hadza jihadul shagir. Tidak, ini jihad kecil. Lalu kata sahabat, jihad besar itu bagaimana ya Rasulullah? Jihadul akbar, jihad yang besar itu adalah jihad melawan hawa nafsu. Maka datang seorang pemuda, ja'a rajulun ila Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ausikni ya Rasulullah. Datang seorang pemuda berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berikan aku nasihat dengan singkat. Rasul memberikan 3. Apa kata Rasul? La tahdab, jangan marah. La tahdab, jangan marah. La tahdab, jangan marah. Rasul mengatakan, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Yang terakhir, ayahanda ibunda yang dimuliakan Allah, kriteria orang yang bertakwa itu kata Allah adalah wal-afina anin nas. Orang yang bisa memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Maka ingat kata Imam Al-Ghazali, ingat 2 hal, engkau lupakan 2 hal. Yang pertama, ingat jasa baik orang kepada kita, lupakan jasa baik kita kepada orang. Yang kedua, ingat kesalahan kita kepada orang, lupakan kesalahan orang kepada kita. Lalu di ujung ayat ditutup dengan kalimat wallahu yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ayahanda ibunda yang dimuliakan Allah, inilah kultum kita. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari diri saya sendiri. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari sama-sama kita jadikan diri kita mudah-mudahan tergolong
kepada orang-orang yang bertakwa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.